Selamat datang di ibadah online GBI Basilea Jembatan 5. Siapapun Anda dan dimanapun Anda berada saat ini, kami menyambut Anda untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita mau datang sama Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau minta Roh Kudus untuk hadir di hati kita masing-masing, dan biarlah Tuhan yang menikmati pujian kita. Amin. Ayo kita mau siapkan hati kita saudara, kita mau puji Tuhan dengan segenap hati. Datang Roh Kudus. Haleluya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu.
tempat ini. Percayalah bahwa Roh Kudus memenuhi hati kita, amin. Dan siap untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Haleluya. percaya Tuhan, Roh Kudus hadir di tempat ini, memenuhi hati kami. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci.
boleh bekerja lebih lagi untuk mengubah hidup kita, mengubah hati kita, mengubah cara pandang kita. Ya Roh Kudus, pimpin kami, dan kami percaya Tuhan Roh-Mu hadir di tempat ini. Roh-Mu bekerja di dalam hati kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi seperti apa yang Kau hendaki Tuhan, menjadi seperti apa yang Tuhan firmankan, menjadi seperti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami, dan Roh Kudus pimpin kami, pimpin hati, pikiran, dan telinga kami, agar apa firman yang tertabur Tuhan hari ini, biarlah semuanya itu boleh tertanam menjadi benih Tuhan, yang dapat tumbuh subur Bapa di dalam hati kami. Dan kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu akan tetap menjadi satu kekuatan bagi kita Tuhan, jadi satu kekuatan bagi kami untuk kami berpegang pada setiap perintah kebenaran firman-Mu. Apa yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah kami boleh berjalan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan menyiapkan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Siapkan lidah bibirnya Tuhan, siapkan perkataan-perkataan firman Tuhan yang boleh keluar dari hamba-Mu ini untuk menjadi satu kekuatan bagi kami, untuk menjadi satu kebenaran dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menerimanya dengan sukacita, dengan hati yang penuh bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa atas pagi ini, kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh oleh karena kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan, kita boleh ada untuk boleh dapat beribadah pada pagi hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan dan anugerah yang datang daripada Tuhan. Saya terus berdoa bagi saudara untuk tetap diberi kesehatan dan perlindungan yang datang daripada Tuhan atas setiap keluarga, lepas keluarga yang ada, saudaraku. Di mana COVID-19 ya masih terjadi dan pandemi di mana-mana tempat, saudaraku, mewabah di mana-mana. Oleh sebab itu, biarlah daripada setiap kita jaga kesehatan dan juga kita terus berdoa pada Tuhan supaya cepat berlalu badai ini, ya, pandemi ini, COVID ini, sehingga kita boleh beribadah secara normal tentunya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membuka di dalam firman Tuhan, di dalam pelayanan kasih. Perikopnya berjudul pelayanan kasih. Nah, 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat yang kelima, saudaraku, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, ini adalah satu perjalanan pelayanan Rasul Paulus di kota Korintus, saudaraku, dalam pengumpulan dana sebuah gereja. Paulus ya
membawa jemaat-jemaat Makedonia, saudaraku, untuk menjadi role model. Modelnya, saudaraku, diingatkan kepada Korintus, coba lihat ini, ya, jemaat-jemaat yang ada di Makedonia ini luar biasa, antusias sekali, semangat sekali. Dalam hal apa, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kenapa Paulus begitu kagum akan jemaat Makedonia? Kenapa dia memberi contoh kepada jemaat di Korintus? Hai, hidup kamu ini sepertinya harus seperti jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa saja yang menjadi teladan, ya, untuk jemaat yang ada di Makedonia? Pada ayat yang kedua, 2 Korintus 8 ayat yang kedua, saudaraku, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Selagi dicobai dalam hal penderitaan, saudaraku, sukacita mereka meluap. Inilah yang menjadi contoh jemaat yang ada di Makedonia yang dimaksud oleh Paulus, saudaraku. Seharusnya, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan, dari mana, saudaraku, ya, bahwa mereka bisa bersukacita? Padahal saudara harus mengerti bahwa jemaat yang ada di Makedonia bukan jemaat yang kaya, bukan jemaat yang mempunyai gedung yang bagus untuk beribadah, bukan orang-orang yang hebat, bukan para pengusaha-pengusaha konglomerat ataupun lain sebagainya. Tetapi Alkitab katakan mereka hidup di dalam garis kemiskinan, saudaraku. Standar mereka, ekonomi mereka sangat minim sekali. Tetapi heran, sukacita mereka kok meluap. Harusnya, saudaraku, orang yang hidup di dalam kekurangan, orang yang hidup di dalam kemiskinan, orang yang hidup di dalam standar rata-rata yang ada, saudaraku, dia tidak memiliki apa-apa. Seharusnya, saudaraku, dia tidak bersukacita. Seharusnya, saudaraku, dia depresi, dia stres, dia cemas, dia takut, dia khawatir, dan lain sebagainya. Luar biasa ini. Paulus kagum kepada jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Padahal kalau kita tahu, saudaraku, bahwa Korintus itu merupakan salah satu kota yang kaya, yang luar biasa, harusnya menjadi contoh. Tetapi ini malah sebaliknya. Paulus mengatakan, ya, bahwa ya, ini hidup kamu ini harusnya seperti jemaat-jemaat yang ada di Makedonia, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan. Ini tidak mudah, bahwa jemaat memiliki sesuatu yang luar biasa, antusias sekali, saudaraku, meluap sukacita dia di dalam kekurangan yang ada, di dalam kemiskinan yang ada, di dalam kemelaratan yang ada, dan tentunya mereka tidak ada yang bisa diandalkan untuk dapat menyumbang gereja ataupun memberi kepada orang lain, tetapi hatinya begitu meluap dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kok bisa jemaat yang miskin, yang hidup di bawah standar rata-rata kebanyakan orang, saudaraku, bisa katakan, Alkitab katakan, hati mereka, sukacita mereka meluap, saudara. Ya, karena mereka hidup oleh karena anugerah, kasih karunia yang dianugerahkan kepada mereka. Apa itu kasih karunia, ya? Kasih karunia adalah anugerah, pemberian dari Tuhan kepada siapa menurut Tuhan yang layak untuk menerimanya. Standarnya bukan karena dia baik terus Tuhan kasih anugerah atau kasih karunia, tidak. Tetapi semua itu di dalam daulatnya Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang Kristen bisa saja, ya,
kelihatannya oke dari luar, fine dari luar. Tetapi bagaimana kehidupan di dalam kehidupan saudara? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mendapatkan sukacita? Caranya seperti apa mendapatkan sukacita? Kalau jemaat Makedonia di dalam kekurangan yang ada, di dalam kesengsaraan yang ada, di dalam kemiskinan yang ada, dia memperoleh sukacita yang meluap. Dan saya percaya kalau itu anugerah, kalau itu kasih karunia, itu berarti itu kemampuan yang datang daripada Tuhan atas setiap kehidupan jemaat yang ada di Makedonia, saudaraku. Bukan dengan kemampuan mereka, karena itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan atas kehidupan mereka. Mungkin akhir-akhir ini saudaraku dalam hidup tidak tahu mau apa, mau gimana dalam masa-masa pandemi seperti ini. Hidup saudara mungkin saudara sedang bergumul di dalam sesuatu yang Tuhan belum kabulkan doa saudara. Tuhan belum menyatakan kuasanya atas kehidupan saudara. Mungkin akhir-akhir ini saudara dikuasai oleh kekhawatiran, diintimidasi oleh ketakutan, cemas, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kehilangan sukacita yang datang daripada Tuhan. Iblis berusaha merampas damai sejahtera, iblis berusaha merampas sukacita yang datang dari Tuhan atas setiap kehidupan kita. Ya, betul saudara. Sukacita menjadi barang sesuatu yang sulit tidak, karena rata-rata orang sedang mengalami yang namanya kesusahan, kesulitan. Di dalam kitab Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 saya bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku tetap bersorak-sorai dalam Tuhan, ya, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Dia yang akan bertindak di dalam kehidupan kita, saudaraku. Masalahnya banyak orang yang percaya kepada Tuhan tidak menyerahkan 100% persoalannya, tidak menyerahkan 100% rasa kecewanya, rasa depresinya, rasa stresnya tuh, rasa khawatirnya, saudaraku, ya, tidak menyerahkan itu kepada Tuhan. Dia mau coba berjalan dengan kemampuannya sendiri, tidak akan bisa, saudaraku. Milikilah sukacita yang datang daripada Tuhan. Paulus mengatakan di dalam 1 Tesalonika 5, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, saya kagum dan saya baca terus berulang-ulang, ya, buat jemaat di dalam 2 Korintus 8 ini, saudaraku, jemaat Makedonia. Yang pertama, saudara, kita harus memiliki sukacita dari Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan kehilangan damai sejahtera. Jangan kehilangan, saudaraku, sukacita itu. Jangan kehilangan rasa, waduh, bagaimana ini, saudaraku. Jujur, saudaraku, selama pandemi ini banyak orang yang, saudaraku, yang parnoan. Ya, parnoan, saudaraku, sebentar-bentar takut. Ya, boleh juga kita berjaga-jaga, saudaraku. Ya, sebentar-bentar begini, sebentar-bentar begitu, saudaraku. Ya, boleh juga, saudaraku, kita was-was terhadap virus corona ini, saudaraku. Ataupun mungkin saudaraku sedang mengalami, ya, masalah-masalah ekonomi,
pekerjaan kita melihat saudara-saudara, sekali lagi banyak orang yang dikasih Tuhan, ya, dipanggil oleh Tuhan. Teman saya baru-baru ini, saudaraku, ya, dia eksis di dunia medsos, ya, foto-foto dengan keluarganya. Suaminya kena, saudaraku, ya, kena COVID, dan istrinya baru tadi meninggal, saudara. Setelah 10 hari, ya, suaminya kena COVID, istri menyusul. Sulit memang menerima kenyataan yang ada. Bukan hanya 1-2 keluarga, ada begitu banyak orang. Rasa-rasanya kita diintimidasi oleh ketakutan, rasa-rasanya kita diintimidasi oleh kekhawatiran yang ada. Di sana sini, ya, saudara, orang menjadi cemas, orang menjadi kalut. Firman Tuhan mengatakan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Biarlah dengan kejadian-kejadian yang ada di depan mata kita, kita tetap harus memiliki sukacita yang datang daripada Tuhan atas kehidupan saudara. Amin, saudaraku. Untuk memperoleh sukacita dan untuk mendapatkannya, hal yang kedua yang saya catat, saudaraku, Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi mari kita dekatkan hidup kita lewat persekutuan yang ada dengan Tuhan. Karena pentingnya persekutuan, sekali lagi saya berkata demikian, saudara, pentingnya hubungan kita terus melengket erat, akrab dengan Tuhan. Karena hanya kemampuan yang datang daripada Tuhan yang boleh, saudaraku, saudara, yang berlaku dalam kehidupan saudara, sehingga kita tetap kuat, kita tetap teguh, dan kita tidak goyah dalam keadaan apapun juga. Kita ngambil contoh ini jemaat di Makedonia, saudara. Luar biasa, sukacitanya meluap. Hati mereka tetap gembira, hati mereka tetap senang, hati mereka tetap memuji Tuhan, hati mereka tetap menggebu-gebu buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Padahal, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, mereka hidup penuh kekurangan dan amat miskin sekali. Oleh karena mereka dekat dengan Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kita memikirkan untuk jauh ke depan itu tidak salah. Sebuah cita-cita, saudaraku, sebuah impian, sebuah tujuan hidup. Tetapi kata Tuhan, saudaraku, di dalam Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Hari besok ya tinggal hari besok, hari lusa ya tinggal hari lusa. Kita berurusan dengan hari ini. Amin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pelihara sukacita ini, jangan sampai hilang. Damai sejahtera yang datang daripada Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kita. Itulah yang menjadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita senantiasa menjadi kuat rohani kita. Hal yang berikutnya, apa sih ya yang dipunyai oleh jemaat Makedonia, saudaraku? Hal yang kedua yang saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia mempunyai hati yang suka memberi, saudaraku. Ya, jemaat Makedonia memiliki hati yang suka memberi. Saudaraku, kita akan buka di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang 2 Korintus 8, maksud saya, maaf saudaraku, 2 Korintus 8 ayat yang ketiga. Aku bersaksi
bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Pak, jangan suka sebut-sebut untuk memberi. Betul gak saudara? Zaman sekarang ini, zaman sekarang sedang susah, sedang sulit, sedang dalam respon, susah di mana-mana Pak. Tapi saya pikir-pikir saudaraku jemaat Makedonia ini lebih lagi saudaraku, ya. Sebenarnya dia tidak mempunyai apa-apa untuk dikasih, diberikan, ya, bagi pekerjaan Tuhan ataupun bagi sesama kita, saudara, sesama manusia. Nah, ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Memberi itu adalah sebuah anugerah. Kalau kita diberi kesempatan untuk memberi, entah itu bagi pekerjaan Tuhan, entah itu bagi orang-orang sekitar kita, itu adalah kasih karunia juga, saudara. Itu adalah sebuah anugerah, sebuah kesempatan yang Tuhan percayakan atas setiap kehidupan kita. Bagaimana saudara ini dikasih oleh Tuhan? Mereka ini antusias sekali, jemaat Makedonia. Mereka bahkan bilang sama Paulus, saya tuh harus memberi. Saya jangan sampai tidak memberi. Saya harus memberi. Dan Paulus terheran-heran atas pemberian mereka. Ya, tidak seperti yang diharapkan oleh Paulus, pemberian mereka itu melebihi apa yang Paulus pikirkan pada saat itu. Luar biasa, bukan? Luar biasa, saudaraku. Dalam kesusahan, dalam kemiskinan, dalam tidak ada apa-apa sama sekali, saya pikir apa yang mau dikasih ya, apa yang mau diberi ya. Tapi mereka antusias untuk memberi. Saudara, hidup kita ini harus berdampak. Amin. Hidup kita ini harus menjadi contoh. Hidup kita ini harus menjadi terang. Hidup kita ini harus menjadi garam. Justru di tengah-tengah masa yang sukar, kita harus lebih banyak memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak loh saudara, orang yang sulit, orang yang susah, saudaraku. Orang yang akhir-akhir ini ketemu sehari hanya ya 2 kali makan, 1 kali makan. Ya kita tidak pernah tahu yang ada di luar sana. Ya tapi bagaimana Pak? Cicilan saya, cicilan motor, cicilan mobil, cicilan ini, cicilan itu, saudara. Alkitab katakan bukan soal besar kecilnya untuk memberi. Bukan, saudaraku. Dan saya percaya apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Karena apa, saudaraku? Memberi itu suatu gaya hidup bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi memberi itu bukan sebuah nilai besar kecilnya. Saudaraku, memang memberi itu tidak enak, tidak mengenakan, ya, karena kita keluar. Biasa kita suka terima, saudaraku, ya. Kita suka terima saja, tanpa kita memberi, saudaraku. Karena ada suka bilang terima, kasih. Kita terima, kita kasih. Kita terima, kita kasih. Kita terima, kita kasih, saudaraku. Jadi berkat itu ada aja setiap harinya. Saudara, jangan pernah kita pelit menjadi kikir. Kita banyak sekali yang akhir-akhir ini saya lihat, saudaraku, ingin menyelamatkan diri masing-masing tanpa melihat orang lain yang susah, tanpa melihat orang yang lain yang sulit.
Bapa kita yang di surga itu dia murah hati loh. Sosok yang murah hati. Dia hati Tuhan itu adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Empatinya cukup tinggi dan sangat tinggi dan sangat mengasihi orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, saudara. Oleh sebab itu saya pikir-pikir tidak salahnya kita memberi seberapapun, saudaraku, entah itu bentuk makanan bagi orang-orang yang susah, orang yang memerlukan bantuan kita, pertolongan kita, saudaraku. Kalau kita pikir-pikir, harta juga tidak dibawa mati, saudara. Ya, apa saudara pesan kuburan, ya di Siloam sana, saudaraku, ya di Cikarang, di Kerawang, saudaraku, atau di Tanah Gocap, saudara, atau di mana, saudaraku, Tegal Alur, saudaraku, ya. Jangan lupa, ini mobil terbaru saya, tolong masukkan ke tanah di samping peti saya. Kan enggak, saudaraku. Jangan lupa, nanti tabungan saya tuh yang di bank tertentu itu, saudara, ya, itu dimasukkan aja penuh. Yang ada, saudaraku, tukang gali kubur, saudaraku, tidak dibawa mati harta kita. Oleh sebab itu, marilah kita bermurah hati melihat orang-orang sekeliling kita yang ingin kita bantu, memerlukan bantuan kita, saudaraku. Dan marilah kita hidup seperti jemaat yang ada di Makedonia. Memberi itu adalah satu gaya hidup bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita memiliki hati di mana kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan, ya, cukup bagi Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudaraku, seberapapun, ya, saudara ingin berkorban bagi orang-orang miskin yang ada di sana, orang-orang yang butuh bantuan saudara, saudara beri. Maka itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Apa yang kita tabur itu adalah datangnya daripada Tuhan, saudaraku. Karena kita sadari bahwa ini adalah milik Tuhan, yang kita punyai, uang kita itu milik Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat ke-16. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami memberi persembahan sukarela ini? Sebab dari tanganmu-lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Artinya apa? Artinya segala sesuatu itu milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, ya. Jadi kita kembalikan kepada Tuhan. Kita mau memberikan orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, saudaraku. Mari kita belajar kepada jemaat yang ada di Makedonia ini. Luar biasa. Yang pertama, mereka memiliki sukacita yang berkelimpahan. Bukan sukacita biasa loh, sukacita yang meluap. Hal yang kedua, mereka memiliki spirit, roh untuk memberi, saudaraku. Ini luar biasa, saudaraku. Mereka tidak segan-segan untuk memberikan sebagian dari apa yang mereka punya. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari, memberi itu adalah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Bukan sombong-sombongan, bukan kita sok kaya, bukan kita sok banyak duit, tidak. Memberi dengan kerelaan. Tuhan yang akan melipat gandakan, Tuhan yang akan memberkati kehidupan saudara, ladang saudara, usaha saudara, semua Tuhan yang akan memberkati itu semua. Tuhan kiranya memberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita meneladani jemaat yang ada di Makedonia. Tuhan memberkati. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan perjamuan kudus, makan sehidangan dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita siapkan di masing-masing rumah yang ada hati dan pikiran kita untuk perjamuan kudus ini, saudara. Kita percaya
biar kita makan dan minum darah dan tubuh Yesus ini, saya percaya ada kuasa di dalamnya. Mari kita akan berdoa pada pagi hari ini. Bapa di surga, kuduskan roti dan anggur ini ya Tuhan, sucikan biar boleh dapat menjadi berkat atas setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kami siap untuk menerimanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi saudara pada saat pagi hari ini. Angkat roti tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kanan saudara melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan yang terdapat anggur yang melambangkan darah Yesus di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, cawan yang terdapat anggur ini melambangkan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbananmu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih ya Tuhan buat Yesus yang Kau berikan bagi kami, buat menebus dosa kami. Terima kasih Engkau memberkati jemaat-Mu yang ada. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mengakhiri ibadah hari ini. Teruslah Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Katakan, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with your power, Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with your power, Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out, Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out, Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu, atas firman-Mu Tuhan, yang kami boleh rasakan dan kami boleh terima sampai hari ini. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami pulang Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkat yang datang daripada surga itu mengalir di atas hidupnya dan juga keluarganya Bapa. Biarlah Tuhan berkat-Mu yang terus melimpah, berikan dia kekuatan, kesehatan Tuhan, untuk tetap terus memberitakan kebenaran firman Tuhan Tuhan. Dan biarlah Bapa, semuanya hanya untuk memuliakan Engkau, semuanya hanya untuk meninggikan Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam kami berdoa Tuhan untuk gembala kami
beserta keluarganya. Kami percaya Tuhan berkat yang datang daripada surga itu boleh mengalir di atas gembala kami. Berikan gembala kami kekuatan, kesehatan lebih lagi Tuhan. Biarlah berkat-Mu mengalir itu Tuhan. Biarlah berkat-berkat yang datang dari surga itu boleh tercurah di atas gembala kami. Dan biarlah hati gembala kami Tuhan tetap terus Tuhan mengasihi Tuhan, tetap terus bersukacita, tetap terus semangat Tuhan untuk mengiring Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa sukacita itu boleh turun mengalir kepada jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa untuk jemaat-Mu juga Bapa, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka mengerjakan segala sesuatu yang baik Tuhan, dan semuanya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah saat mereka kesulitan, di saat mereka membutuh pertolongan, ada tangan Tuhan yang tersedia di atas hidup jemaat-Mu Bapa. Dan biarlah jemaat-Mu tetap terus bertumbuh Tuhan di dalam Engkau, di dalam penuh dengan sukacita, di dalam penuh dengan syukur Tuhan, di dalam penuh dengan mengalir yang datang daripada surga itu terus mengalir Tuhan. Berkat, rahmat, hikmat Tuhan, sukacita, pengampunan, dan biarlah semuanya itu boleh tercurah Bapa di atas jemaat-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat kami mengiring Engkau Tuhan, saat kami mengiring Engkau, di sanalah ada berkat Tuhan, di sanalah ada kekuatan yang Tuhan berikan, di sanalah ada kasih Tuhan yang akan tetap terus memegang kami, menguatkan kami untuk berjalan sampai kesudahan ya Bapa. Biarlah jemaat-Mu tetap terus digirangkan Tuhan di dalam Engkau, dan Engkau tetap terus dimuliakan, Engkau tetap terus ditinggikan Tuhan, Engkau tetap terus Tuhan diberikan penghormatan yang paling tertinggi Tuhan. Dan biarlah hanya Engkau menjadi prioritas pertama kami Bapa. Dan kami berdoa untuk kota kami Tuhan, kami berdoa untuk kota Jakarta. Biarlah Tuhan kesembuhan yang datang daripada Tuhan itu melingkupi kota kami, bukan hanya kota tapi bangsa kami Tuhan, agar dapat sembuh dari setiap sakit penyakit Tuhan, dari setiap virus yang ada Tuhan. Karena kami tahu pembelaan itu datangnya daripada Tuhan, kesembuhan itu datangnya daripada Tuhan. Biarlah kami tetap terus berharap dan bersyukur Tuhan di tengah kehimpit apapun Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami terus makmur Tuhan. Kami berdoa Bapa agar kota kami dan negara kami untuk menjadi lebih baik lagi Bapa dari tahun-tahun sebelumnya Tuhan. Karena kami tahu Bapa ada tangan Tuhan yang ikut campur tangan di atas kota dan bangsa kami. Ada tangan Tuhan yang ikut campur Bapa di atas pemerintahan kami. Dan kami percaya di bangsa ini, bangsa Indonesia Bapa, biarlah itu tetap terus Tuhan mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia dapat pulih Tuhan, dari segi ekonominya, dari segi kesehatannya, dari segi apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan ada tangan Tuhan yang menyertai, ada tangan Tuhan yang memulihkan, ada tangan Tuhan yang ikut campur. Terima kasih Bapak, terima kasih kami telah menerima banyak banget Tuhan berkat yang datang daripada-Mu. Dan biarlah itu boleh kami simpan di dalam hati kami dan tetap kami terus pegang. Karena kami tahu saat kami pandang Engkau Tuhan, berkat itu gak akan pernah jauh daripada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi ini, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Mari sidang jemaat angkat kedua tangan kita, harapkan berkat yang datang daripada Tuhan. Segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pimpinan, dan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Thank you.